subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Tidak terima diputus cinta, seorang pria di Tangerang, Banten nekat membakar rumah mantan kekasihnya. Aksi pelaku yang menggunakan bom molotov terekam kamera pengawas. Lempar. Oh, dia kayaknya lempar molotov deh. Ada botol kaca nggak? Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi AM saat akan membakar rumah mantan kekasihnya di perumahan Sari Bumi Indah, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa dini hari. Pria 30 tahun asal Purbalingga ini terlihat berupaya menyalakan benda yang diduga bom molotov. Beberapa saat kemudian, semburan api dari bom molotov membakar rumah. Aksi yang terjadi dini hari ini membuat warga terbangun dan berupaya memadamkan api. Meski para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, namun aksi pelaku membuat bagian depan rumah serta sejumlah barang berharga ludes terbakar. Saya mah lagi tidur sama suami saya. Anak saya di atas tuh teriak-teriak, "Ma, ada api di depan, Ma, di depan Pak Danu. Ada kebakaran." Dan langsung saya keluar bertiga sama suami saya, api udah naik. Dugaan sementara, aksi pelaku karena sakit hati setelah diputus cinta oleh IN. Kini petugas Polsek Curug masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang telah diamankan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, ini harus hati-hati nih kalau bilang putus sama pacar nih. Apalagi, nah yang satu ini seorang pria di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang dijatuhi maksud saya hukuman oleh Mahkamah Agung karena membayar 150 juta rupiah karena batal menikahi kekasihnya. Nah, ini menjadi salah satu kasus yang baru juga karena sang kekasih ternyata menuntut mantannya lantaran sakit hati telah dikecewakan. Kasus bermula pada tahun 2018 ketika Sri Subur Lestari dilamar oleh tetangganya yang berinisial AS. Akad nikah pun direncanakan secara matang dan akan digelar setahun kemudian, sekitar bulan Februari tahun 2019. Namun di tengah perjalanan tepatnya pada Oktober 2018, AS mendatangi rumah orang tua Sri untuk membatalkan pernikahan. Kecewa dan sakit hati akibat pernikahan dibatalkan, orang tua Sri langsung menggugat AS ke Pengadilan Negeri Banyumas pada 29 Juni 2019. Gugatan sebesar 1,5 miliar rupiah dengan rincian kerugian material 500 juta dan imaterial 1 miliar rupiah pun dilayangkan karena AS dianggap telah ingkar janji. Namun setelah melalui beberapa proses persidangan hingga ke Mahkamah Agung, AS akhirnya hanya dijatuhi hukuman membayar ganti rugi kepada Sri sebesar 150 juta rupiah. Sudah sampai ini kan juga bikin rumah juga kan udah persiapan matang gitu. Udah semuanya disiapin kayak gitu. Cuma karena dianya selingkuh, ketahuan selingkuh, saya shock. Jadinya apa ya, saya cuma pesan pengen tetap sampai karena udah mendekati waktu itu, jadinya saya tetap kokoh untuk sampai ke pernikahan, tapi ternyata mantan tunang saya tetap kokoh nggak mau gitu. Jadi sampai datang ke sini bawa preman duanya itu kayak kesannya mau melakukan pengancaman. Jadi sampai ibu saya shock, jatuh pingsan, penyakit jantungnya kambuh gitu. Nah, dua kasus ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi pemirsa mungkin yang sedang dalam hubungan ini untuk bisa berpikir matang-matang, hati-hati dan juga mungkin mengkomunikasikannya dengan baik dengan pasangannya. Dan sehingga kalau tidak ini urusan anak muda sekarang ngomongnya jangan ghosting. Nih, ngomong-ngomong soal ghosting, ini arti kata ghosting juga semakin viral karena kisah asmara putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep yang terus juga menjadi konsumsi publik. Usai meninggalkan Felicia, Kaisang berencana melamar kekasih barunya Nadia Arifta dalam waktu dekat. Di tengah pergulatan emosi keluarga dari mantan kekasih Kaisang Pangarep, Felicia Tissue, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dan kekasih barunya Nadia Arifta dikabarkan segera menggelar lamaran usai bulan Ramadan. Ibunda Nadia Arifta membenarkan putra bungsu Presiden Jokowi itu akan menuju jenjang yang lebih serius dengan mempersunting putrinya. Ia juga meminta doa agar prosesi lamaran berlangsung lancar.
Sebelumnya, Kaisang Pangarep buka suara terkait tudingan meninggalkan kekasihnya Felicia Tisu tanpa penjelasan. Dalam sebuah video, awalnya Kaisang menekankan bahwa kabar putus merupakan masalah pribadi sehingga tak etis diumbar. Namun, Kaisang akhirnya memberi penjelasan bahwa sebenarnya sudah mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Gimana Mas ya, itu kan masalah pribadi tuh. Masalah pribadi ngapain tuh diumbar-umbar, nggak etis. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Kisah berakhirnya asmara Kaisang dan Felicia pun jadi viral dan jadi perbincangan netizen. Salah satunya akun TikTok video ini. Aku minta maaf banget, kita udah gak bisa ngelanjutin hubungan kita karena yang udah kamu tahu, kita kan beda agama. Kaisang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya kerap mengunggah foto kebersamaan di media sosial. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan usai sudah iNews siang hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lovia Nadia. Dan saya Wilson Purba undur diri. Jangan lupa untuk selalu terapkan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Sampai jumpa.